Oke ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sekarang ini adalah soal. Oke, ini sudah dicampur ya. Atau bahasanya adalah uji kompetensi bab 1 gitu. Oke, langsung aja dari nomor 1. Larutan 1 molal NaOH dengan MR-nya adalah 40 gram per mol dapat dibuat dari M40 gram NaOH dan pasti ada pelarutnya. Oke. Ya udah, dimana untuk molal atau molalitas itu rumusnya adalah G per MR dikali dengan 1000 per massa pelarutnya ya dalam satuan gram. Jangan lupa ya. Oke, katanya ini molalitasnya itu 1 sama dengan, nah ini 40 ya, masanya adalah 40 per 40 ya, MR-nya kan 40 dikali dengan 1000 per P. Oke, berarti ini udah jelas banget ya. Ini hitungannya 1 ya kan, berarti 1 sama dengan 1000 bagi P. That means berarti kita bisa bilang bahwa 1000 bagi P itu sama dengan 1. Berarti dari sini kita bisa katakan bahwa massa pelarut yang digunakan adalah 1000 gram ya, atau P-nya sama dengan 1 kilogram. Oke, dan 60 gram air salah ya, jawabannya adalah 1 kilogram. 1 liter air salah, karena kalau untuk 1 liter air ini atau 1 liter atau yang ini ya, dari A, B sampai C terutama yang C ya, ini adalah molaritas ya. Ini molaritas ya, molaritas. Oke, ini adalah molaritas ya, atau konsentrasi. Nah, kemudian kalau untuk 1000 gram air, jadi jawabannya adalah yang D ya, jelas sekali. Nah, kalau di dan 960 ml air itu ya kurang lebih kalau yang volume ini ada kaitannya dengan molaritas sih harusnya ya. Karena kan kalau misalkan molaritas itu rumusnya adalah gram per massa molekul relatif dikali dengan 1000 per volume larutannya dalam 1 mililiter. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, jika 18 gram glukosa dengan MR adalah 180 gram per mol dilarutkan dalam 200 ml air, kemolalan larutan glukosa yang terbentuk itu berapa? Oke, jadi di sini dikasih tahu ada G-nya ya. G-nya adalah 18 gram. Kemudian ada MR-nya. Kemudian ini ada V-nya. Nah, ini ada V air. Nah, ingat, apakah bisa jadi kemolalan? Bisa. Yaitu dengan cara kita rubah menjadi massa. Karena kan definisi dari molalitas itu adalah jumlah jumlah zat yang terlarut pada 1 kg zat pelarutnya atau air gitu kita bisa bilang ya. R dikali 1000 per P dalam satuan gram. Ya udah, masalahnya adalah ininya belum ada nih. Ya udah, kita cari dulu dengan rumus apa? Massa jenis atau rho sama dengan massa per volume. Rho air berapa? Karena berhubung ini 200 ml itu sama aja kayak 200 cm pangkat 3 ya. 200 ml itu setara dengan 200 cm pangkat 3. That means berarti massa jenis air itu adalah 1 gram per cm kubik ya. Rho air itu kalau enggak 1000 kg per meter kubik atau juga 1 gram per cm kubik ya. Oke, rho air adalah sama dengan 1 gram per cm kubik. Ya udah, tinggal kita masukkan 1 sama dengan massa per volumenya adalah 200. Berarti massanya sudah jelas sekali ya. 200 bagi 200 itu 1. Jadinya 200 gram. Kalau kita masukkan ke sini, maka molalitas sama dengan 18 per 180 dikali dengan 1000 per 200. Nah, tinggal coret nih. Sama-sama dibagi 200, bawahnya 1, atasnya 5. Kemudian ini atasnya 1, bawahnya 10. Kemudian ini 5 dibagi sama-sama bagi 5, 2 ya. Berarti
M-nya itu adalah 1/2 atau 1/2 molal, atau kita bisa bilang M-nya adalah 0,5 molal. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor berikutnya, nomor 3. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang isi sendiri ya bergantung pada jumlah pada jumlah partikel yang terlarut ya, terlarut saja. Oke, jadi kalau misalkan jenisnya gimana gak pengaruh ya, karena kan kalau misalkan kita hitung juga bisa berupa non elektrolit dan elektrolit. Nah, yang dibedakan elektrolit dan non elektrolit itu adalah yang terlarut ya, karena kan kalau misalkan elektrolit itu ada yang elektrolit kuat terionisasi sempurna, kalau misalkan yang elektrolit lemah itu terionisasi sebagian, ataupun juga non elektrolit yang tidak terionisasi sama sekali. Jadi semakin besar yang terlarut ya semakin besar sifat koligatif larutannya ya. Oke. Berarti larutan yang memperhitungkan macam dan jumlah zat terlarut salah. Memperhitungkan macam zat yang terlarut saja salah ya. Ini sama kayak jenis ya. Memperhitungkan jumlah mol zat yang terlarut. Nah, still possible. Tidak memperhitungkan jumlah salah ya. Jumlah dan zat tidak diperhitungkan katanya. Kalau yang E kadang-kadang memperhitungkan. Oh, berarti kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Salah ya. Jadi selalu memperhitungkan jumlah mol zat yang terlarut saja ya. Macamnya atau jenisnya tidak gitu. Oke. Kemudian lanjut nomor 4. Tekanan uap jenuh larutan berbanding lurus dengan apa? Oke. Rumus PL itu kan sebenarnya adalah aslinya ya P0 dikurang delta P. Nah, tetapi delta P itu kan rumusnya adalah XT dikali P0. Nah, PL sama dengan P0 dikurang XT dikali P0. Berarti PL-nya sama dengan P0 dikalikan 1 atau 1 dikurang XT itu sama dengan P0. Nah, di mana berarti tekanan uap jenuh larutan atau tekanan uap larutannya itu setara dengan fraksi mol zat pelarut, fraksi mol pelarutnya dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Oke, berarti berbanding lurus dengan apa? Kemolaran salah, karena nggak ada kaitannya ya. Tekanan uap itu hanya pengaruh dengan fraksi mol. Jadi A sama B udah jelas salah. Yang E apalagi ya? Tinggal antara C dengan D nih. Nah, berarti ya yang D ya. Karena fraksi mol zat pelarut. Kenapa kok bisa dapat nih 1 kurang XT sama dengan XP? Karena hubungan XT dengan XP itu adalah XP ditambah XT sama dengan 1. Itu hubungannya ya. Jadi kalau kita bisa bilang XP sama dengan 1 dikurang XT. Begitu juga XT sama dengan 1 dikurang XP ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke, tapi sebelum lanjut ya, mungkin ini untuk menghindari kesalahpahaman ya untuk soal nomor 3. Jadi di sini ya saya juga agak sedikit ambigu ya dengan macam ini apa sih yang termaksud. Kalau misalkan macam sama jenis ya, macam-macam kebutuhan pokok, jenis-jenis kebutuhan pokok. Kalau misalkan emang artinya sama ya, kalau artinya sama itu tidak berpengaruh. Soalnya kalau emang misalkan untuk sifat koligatif ini kan tergantung sama jumlah partikel yang terlarut aja. Jadi semakin banyak semakin besar sifat koligatifnya. Cuman jumlah partikel yang terlarut ini ya kayak tadi saya bilang ada yang elektrolit dan non elektrolit gitu. Nah, jadi saya agak sedikit ragu kalau emang misalkan ya, saya sedikit ragu misalkan kalau macam-macam zat terlarutnya itu kayak misalkan elektrolit dan non elektrolit,
ya bisa berpengaruh. Cuman itu kan bagian subbabnya gitu. Jadi sebenarnya yang pentingnya adalah jumlah zat yang terlarutnya. Jumlah mol zat yang terlarut. Jumlah partikel zat yang terlarut beda ya. Oke, wait. Oke. Jadi tetap saya lebih condong ke C ya, karena kalau misalkan A di sini saya agak sedikit ragu untuk masalah yang macam ini, karena tidak berpengaruh, gitu loh. Maksudnya untuk sifat koligatifnya itu tidak berpengaruh terhadap jenisnya. Cuman kalau besarnya mungkin berpengaruh ya. Nah, untuk jumlah zat yang terlarut ini nanti bisa kebagi gitu ya. Bisa menjadi yang namanya fraksi mol gitu ya. Fraksi mol, ada fraksi mol terlarut sama zat pelarutnya. Kemudian kan bisa dikaitkan dengan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarutnya. Itu adalah definisi molalitas. Dalam 1 liter larutan itu adalah molaritas. Nah, jadi kalau misalkan kalian hitungkan sifat koligatif larutan sebelum masuk ke penurunan titik tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis gitu ya, ada kaitannya dengan ini ya kan. Nah, ini itu ada kaitannya dengan jumlah mol zat yang terlarutnya. Oke. Next kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 5. Tekanan uap jenuh pelarut air atau murninya ya pada suhu 26 derajat Celcius adalah 25 mmHg. Berarti diketahui untuk nomor 5 ini adalah P0-nya adalah 25 mmHg atau milimeter raksa. Kemudian tekanan uap jenuh larutannya atau PL-nya itu sama dengan 20 mmHg. Nah, kemudian ditanya adalah fraksi mol zat terlarut atau XT-nya sama dengan apa? Kalau mau langsung pakai rumusnya berarti XT itu ada kaitannya dengan delta P dikali sama dengan XT dikali P0. Nah, tetapi permasalahannya adalah delta P-nya ini belum ada nih. Ya udah, berarti kita cari dulu nih dengan cara ya PL sama dengan P0 dikurang delta P. Berarti 20 sama dengan 25 dikurang delta P. Berarti udah jelas banget ya. Delta P-nya adalah 5 mmHg. Ya udah, masukkan ke sini. Jadinya 5 sama dengan XT dikalikan dengan tekanan uap jenuhnya pelarutnya adalah 25. Ya, berarti XT-nya sama dengan 5/25 atau XT-nya sama dengan 1/5 sama dengan 0,2 ya. Oke, berarti jawabannya adalah A. Kalau misalkan ditanya fraksi mol zat pelarutnya gimana? Boleh dari langsung pakai pakai PL ya. PL sama dengan XP dikali P0. Ini pasti jawabannya adalah 0,8 ya. Karena kalau misalkan kita kaitkan dengan ini, maka XT tambah XP itu sama dengan 1. Berarti 0,2 ditambah XP sama dengan 1. Berarti XP kurang adalah 1 kurang 0,2. XP-nya adalah 0,8. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini adalah 25 sama dengan XP dikalikan dengan 20. Berarti XP-nya sama dengan kebalik ya. 20. Ini 20, ini 25. Berarti XP-nya sama dengan 20/25 atau XP-nya adalah 4/5. Ya, sama-sama dibagi 4 dibagi 5 ya. Jadinya adalah 0,8. Tuh, sama kan ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, diketahui larutan yang mengandung 3 gram zat non-elektrolit. Berarti ini adalah G-nya 3 gram. Kemudian dalam 100 gram air ini adalah massa pelarutnya 100 gram. Kb airnya, nah ini adalah membeku. Berarti ini adalah KF ya. Sorry. Soalnya ini bukunya pakai versi bahasa Indonesia ya. KF airnya adalah 1,86. Kemudian membeku pada suhu ini. Oke, untuk ininya berarti titik beku ya. Berarti kita bisa bilang TFL-nya adalah min 0,279 derajat Celcius. Massa molekul relatif, berarti MR-nya nih yang ditanya. Ya udah,
rumus yang ada hubungan dengan MR, sifat koligatif larutan adalah delta TF sama dengan G per MR dikali 1000 per massa pelarutnya dalam satuan gram ya, jangan lupa, dikali dengan I dikali dengan KF. Oke, delta TF-nya nih nggak ada. Berapa sih? Gitu ya. Berapa? Tinggal kita masukkan ya kan ke rumus yang TFL sama dengan TF0 dikurang delta TF. TFL-nya adalah min 0,279. 0 dikurang delta TF. Wah, udah ketahuan nih pasti delta TF-nya adalah 0,279 derajat Celcius. Ya udah, masukin ke sini. Jadinya 0,279 sama dengan G-nya 3 per MR-nya itu yang ditanya dikalikan dengan 1000 per 100 dikali dengan 1 ya, karena non elektrolit ya, non elektrolit itu I-nya 1 jangan lupa, dikali KF-nya adalah 1,86. Ya udah, berarti kan ini dicoret nih ya, sama-sama dibagi 100 jadi 10, sehingga berarti untuk mencari MR-nya adalah 0,279 kali MR sama dengan 3 kali 10 kali 1,86. Jadinya MR-nya sama dengan 30 kali 1,86 dibagi 0,279. Nah, berapa tuh? Jawabannya adalah 200 gram per mol ya. Oke, itulah jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang D, 200 gram per mol ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, larutan glukosa MR-nya sekian dalam air membeku pada suhu sekian. Oke, berarti ini adalah TFL-nya. Ya, TFL-nya adalah min 0,372. Jika diketahui KF air adalah 1,86, jumlah glukosa yang terlarut dalam 500 gram air, ini adalah P-nya berarti 500 gram air. Ditanya adalah harus terlarut berapa sih? Ya udah, berarti delta TF sama dengan G per MR dikali 1000 per P gitu ya. Dikali 1000 per P dikalikan dengan I dikalikan dengan KF. So, untuk delta TF-nya kan belum ada ya. Ya udah, kita masukin TFL sama dengan TF0 dikurang delta TF. Berarti minus 0,372 sama dengan 0 dikurang delta TF. Berarti delta TF-nya udah jelas sekali ya, 0,372 derajat Celcius. Masukin ke sini. Ya udah, berarti 0,372 sama dengan G per 180 dikali 1000 per 500 dikali 1 ya. Jangan lupa, glukosa merupakan larutan non atau merupakan zat non elektrolit ya. Non elektrolit yang kita bisa bilang I-nya tuh sama dengan 1. Oke, berarti dikali dengan KF yang 1,86. Oke, berarti ini bisa kita coret. Ini 1, ini 2 ya. Kemudian ini 1, ini 90. Boleh ya, seperti itu. Berarti untuk G-nya ini adalah 0,372 kali 90 sama dengan G dikali 1,86. Berarti G-nya sama dengan 0,372 dikali 90 dibagi 1,86. Ya udah, berarti bisa kita bilang G-nya itu adalah berapa tuh? Oke, langsung kita hitung saja ya dengan kalkulator. Kali 0,372 kali 90 dibagi dengan 1,86. Jawabannya adalah 18 gram ya. Oke, 18 gram. Jadi supaya membeku di suhu minus 0,372 derajat Celcius, glukosa yang harus dimasukkan ke dalam 500 gram air itu adalah sebesar 18 gram ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Larutan urea dalam air mendidih pada suhu 105,2 derajat Celcius, ini adalah TBL-nya atau titik didihnya, pada tekanan 1 atmosfer. Jika diketahui massa molekul relatif urea adalah 60 dan
titik beku konstanta titik didih airnya adalah 0,52 derajat Celcius per molar, kadar larutannya berapa sih? Oke, sorry ya, ada something problem. Lanjut ya. Saya lupa sama mana. Oke. Jadi kadar larutan ureanya itu berapa sih ya, dengan diketahui bahwa ada TBL ya, titik didih larutannya, kemudian tekanannya 1 atmosfer. Jika diketahui MR-nya 60, KB airnya 0,52, kadar larutan ureanya berapa nih? Jadi ureanya tuh berapa persen sih ya? Nah, jadi apakah 100%? Ya nggak tahu ya. Oke. Jadi gini, mungkin nanti akan ada yang menjawab versi 60%, ada yang 37,5 ya. Oke. Jadi kalau misalkan normalnya harusnya nih jawabannya menurut saya yang benar sih 37,5 ya. Oke. Apa namanya? Jadi kalau misalkan kita perhatikan untuk menghitung persentase ini, kan jadi gini ya, kalau misalkan kita dikasih tahu persentasenya itu nanti apa namanya, kerjanya agak sedikit kita balik gitu ya. Oke, jadi kita tahu bahwa ada larutan urea nih ceritanya. Nah, ada larutan urea. Nah, kita nggak tahu nih ureanya berapa persen. Nah, pasti terdiri dari urea dan air. Jadi ingat, kalau misalnya kita bahas tentang ada massa-massanya dan satu bijinya, itu terurai ya. Beda dengan molaritas yang kalau per V, V-nya itu adalah larutan. Nah, sedangkan kita nggak tahu nih, ureanya ini berapa persen, X persen. Sedangkan untuk airnya jelas pasti, ingat ya, harus 100% kan? Berarti 100 dikurang X persen. Seperti itu. Nah, permasalahannya adalah X-nya ini berapa nih? Nah, nanti saya bandingin dengan versi jawaban yang 60% ya. Oke. So, ingat ya, kalau misalkan ini X persen, maka massa ureanya ya, M ureanya itu adalah sama dengan X per 100 dikali dengan massa total ya. GT gitu ya. Kemudian untuk M airnya atau massa pelarutnya adalah 100 kurang X per 100 dikalikan dengan gram total. Atau kalau kalian mau misalkan totalnya itu adalah 100 juga no problem ya. Nggak ada masalah. Jadi kalau mau dimisalkan boleh, enggak juga nggak apa-apa, alias dibikin dalam bentuk variabel. Nah, kalau habis itu kita kaitkan dengan apa? Nah, kita kaitkan dengan rumus delta TB sama dengan G per MR dikali 1000 per P dikali dengan I dikali dengan KB. Nah, dimana untuk delta TB-nya itu didapat dari TBL sama dengan TB0 ditambah delta TB. Jadinya 105,2 sama dengan 100 ditambah apa namanya, delta TB. Nah, dari sini ketahuan ya delta TB-nya adalah 5,2 derajat Celcius. Ya udah, barulah kita masukkan 0,52 ya sama dengan X per 100 per 60 gitu ya, dikali dengan 1000 per 100 kurang X per 100 dikali gram total ya, sorry ini ada gram totalnya, dikalikan dengan 1 dikali 0,52. So, di sini kalau kita bikin 0,52 sama dengan, ini ada yang bisa kita coret ya, ini GT-nya, gram totalnya atau massa totalnya. Ini berarti X per 100 dikali 60 dikalikan dengan 1000 dikali 100 per 100 kurang X ya, dikali 0,52. Oke. Ya udah, berarti ini ada yang bisa dicatat lagi nih. Sama-sama nih, nolnya kita habiskan ya kan. Kemudian ini berarti kalau kita lanjut ya, lanjutnya ke sini aja. Oke, berarti ini mungkin kita pindah ke sini aja. Nah, seperti ini. Oke, wait. Nah. Oke, berarti 0,52 sama dengan gitu ya, sama dengan 52X per 600 dikurang 6X.
ya. Jadi kan ini 600 kali X ya, atau seperti ini dulu deh. 6 dikali 100 kurang X. Nah, seperti itu ya. Sehingga jadinya berarti 0,52 dikali 6 dikali 100 kurang X sama dengan 52X. Nah, kemudian kalau misalkan saya hitung nih, 0,52 kali 6 ya, itu adalah 3,12. 3,12 kali 100 dikurang X sama dengan 52X. Jadinya berarti 312 dikurang 3,12X sama dengan 52X. Berarti 312 sama dengan 55,15X. Ya, pindah ke sini jadi plus. Sehingga berarti kita bisa bilang bahwa nilai X-nya itu sama dengan 312 ya. Nilai X-nya maybe di sini ya. X-nya sama dengan 312 per 55,15. Kalau dihitung 312 dibagi 55,12 ya, sorry ya, 55,12 itu adalah sorry, ada something problem nih, ada salah nih di sini nih. Oke, wait. Nah, ini ya. Di sini nih ada salah nih. Ini harusnya 5,2 dong ya kan? 5,2 nih. 5,2 jadinya 5,2 sama dengan 52X per, ini langsung dikali aja ya, 600 dikurang 6X, sehingga jadinya 5,2 dikali 600 dikurang 6X sama dengan 52X. Jadinya 5,2 kalau dikali dengan 600 itu jawabannya adalah 3120 ya. 3120 dikurang 5,2 dikali 6 itu adalah 31,2. 31,2X sama dengan 52X. 3120 sama dengan 52X ditambah 31,2X. Jadinya 3120 sama dengan 83,2X. Ya, X-nya berarti 3120 per 83,2. Berapa tuh? 3120 dibagi 83,2. Jawabannya adalah 37,5. Nah, itulah versi jawaban saya. Oke. Nah, ini jawabannya adalah A. Tapi kalau misalkan pas saya cek ya dari kunci jawaban buku ini, jawabannya adalah B. Oke, kalau misalkan kita balik ya nanti, mungkin ini nomor 7-nya akan saya hapus terlebih dahulu ya. Karena nomor 17-nya kan nggak ada masalah. Yang akan ada masalah kan nomor 8 ini. Soalnya kalau misalkan ya, ini kan pas udah saya cek ya, di kunci jawaban 60%. Tapi saya search ya kan. Nah, you know lah, pasti di Google tuh ada namanya Brandly kan. Nah, itu jawabannya sama nih kayak jawaban saya, 37,5%. Konseptualnya kurang lebih sama. Ada juga yang jawab 60% tapi bukan di Brandly, tapi di platform lain gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita berangkat secara manual aja ya. Oke, untuk yang A dulu. Nah, kita fokusnya adalah kita nggak mau nyari 105,2. Yang kita mau cari adalah delta TB-nya 5,2. Sekarang delta TB-nya sama dengan G per MR dikali dengan 1000 gitu ya, per P dikali dengan I dikali dengan KB kan. Nah, kalau misalkan kita pakai yang 37,5, ya ini kan sesuai dengan jawabannya ya. Kalau kita pakai yang 60%, ya, kita pakai yang 60% aja ya. Kita kan mau ngecek nih, jawabannya benar nggak sih kalau larutan urea 60%. Larutan urea 60% itu, that means berarti akan terurai menjadi 60% urea ditambah 40% air. Seperti itu ya. Jadi kalau ini kita bikin adalah 60% dari massa totalnya. Kalau ini adalah 40% dari massa totalnya. Karena kan definisinya itu seperti itu ya. Nah, berarti ini kita bisa bilang ini adalah 0,6 kali gram total, ya kan? 0,6 kali gram total atau massa total. Ini 0,4 kali massa total. Kalau kita masukkan 0,6 massa total per 60 dikali 1000, ya kan?
per 0,4 massa total dikali dengan 1 dikali 0,52. Nah, ternyata kan ini bisa dicoret ya massa totalnya. Nah, ini saya langsung hitung pakai kalkulator aja ya. Ini jawabannya tuh nggak 5, melainkan lebih dari 10 ya. Jadinya 0,6 ya, 0,6 dibagi 60 dikali 1000 per 0,4 dikali 0,52. Jawabannya adalah 13 derajat Celcius. Nah, ini nih yang agak saya bingungin, kok jawabannya 60% gitu ya. Nah, kalau berdasarkan yang 60% ini ya, kalau berdasarkan yang ini ya, apa namanya yang jawabannya 60% itu oke. Kalau yang 60% itu konsep awalnya sama. Jadi sebenarnya yang kita bagian sini pun sebenarnya boleh ya. Ini tahapnya tuh bisa di mix seperti ini. Misalkan kan kita tahu bahwa delta TB itu sama dengan molalitas yang terlarut gitu ya. Atau kita bisa bilang M kali I dikali dengan KB. Kalau ini 5,2, M dikali 1 kali KB-nya adalah 0,52, maka M-nya adalah 5,2 per 0,52. Yang jawabannya adalah, berarti molalitasnya adalah 10 molar. Nah, jadi setelah 10 molar ini, kalian boleh mix, kalau mau pakai cara yang ini, kalian boleh mix seperti tadi, ke G per MR aja. Jadi nanti kalian langsung fokusnya ke 10 sama dengan X per 100 gitu ya, per 60 dikali 1000 per 100 dikurang X per 100. Ini pun boleh ya. Nanti ketemu nih X-nya jawabannya 37,5% ya. Karena di sini X-nya sudah dibikin per 100. Jadi ini istilahnya adalah sudah dalam bentuk persentase. Atau sebenarnya kalau kalian nggak mau dalam bentuk persentase, bikin X aja juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti dalam bentuk desimal pasti 0,375 tuh jawabannya gitu. Nah, ini kalau misalkan katanya yang 60% ini dapatnya katanya bahwa ini tuh molalitas 10 molar itu, jadi gini katanya, karena 1 gram raw air itu kan 1 gram per mililiter nih, maka katanya molalitas air ya kan, molalitas air sama dengan molaritas air. Lah kok tiba-tiba di sini dibahas air gitu kan. Nah, jadinya habis itu langsung masukin ke rumus molaritas yang rumusnya adalah rho yang dikali persentase gitu ya. Dikali persentase dikalikan dengan 10 per mr. Nah, tapi di sini terus habis itu molaritasnya adalah 10 sama dengan ini rho-nya itu dianggap 1 ya kan. Kemudian persentase kali 10 per 60 nih. Nah, sehingga jadinya di sini kan coret 1 ini 6 kan. Maka jawabannya persentasenya adalah 60%. Jadi katanya tuh seperti itu ya. Cuman saya agak sedikit ragu ya gitu. Soalnya kenapa saya bilang sedikit ragu, karena kalau kita balikan lagi ke konsep dasarnya, bahwa sebenarnya kan larutan urea dengan kadar sekian persen, itu artinya ureanya itu segitu. Sisanya itu adalah massa airnya. Gitu loh. Makanya saya sedikit ragu ketika kita masukkan ke konsep dasar aslinya, ternyata jawabannya 13 derajat Celcius. Tuh kan, ngaco jadinya. Gitu ya. Oke, jadi yang ini nih menurut saya ya, menurut saya pribadi salah ya. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang setuju ini jawabannya 60%, boleh kita diskusikan ya di kolom komentar ya kan. Supaya tukar pendapat alasannya kenapa kok bisa jawabannya yang 60%. Terus kenapa kok tiba-tiba kalau 60% kenapa salah gitu ya. Kenapa kok 13 derajat Celcius seperti itu. Karena sepengetahuan saya kalau kayak persentase atau kadar kayak gini, misalkan nih larutan asam asetat atau CH3COOH 30%. Kalau kita hitung molalitasnya, itu berarti CH3COOH-nya itu 30%, airnya 70%.
Tapi kalau molaritas baru itu tidak bermasalah kalau molaritas. Karena kalau molaritas kan ingat dalam 1 liter larutan. Berarti kalau misalkan diubah menjadi dalam sekian, misalkan nih uh, ditambahkan air sampai 500 ml. Jadi nggak bisa kita bilang tuh 30% dikali 500. Terus habis itu bawahnya lagi 70% kali 500. Tidak. Tapi yang V-nya itu tetap 500. Ya. Jadi yang maksud saya ini gini. Kalau misalkan CH3 COOH larutan ya. Larutan CH3COOH 30%, maka kalau molalitas kan G per MR dikali 1000 per P. Nah, ingat ya, berarti ini 30% dari massa total per MR, atau kita bisa tulis begini aja deh. Kalau di sini berlakunya G-nya adalah 30% dari massa total. Kemudian P-nya itu adalah 70% dari massa total. Tapi tidak akan berlaku kalau misalkan untuk G per MR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Karena di sini volumenya adalah volume larutan totalnya gitu, bukan satunya, bukan pelarut atau zat terlarutnya. Jadi kalau di sini yang berlaku tuh cuman G-nya ini biasanya pakai rumus rho kali V, ada hubungannya ke situ. Jadi 30%. Nah, tapi tetap intinya 30% dikali massa total. Seperti itu ya. Jadi hati-hati, P di sini itu terbebas. Bebas itu artinya kayak pelarut ya pelarut tok gitu. Kalau yang G di sini adalah massa zat terlarutnya. Beda di sini, kalau V di sini udah jadi satu larutan ya. Jadi hati-hati gitu. Oke, jadi di sini kalau misalkan kita mau kerjain yang 37,5% ini ya, pakai yang apa namanya? Pakai molalitas yang pakai rumus ini. Berarti kalau kita kaitkan, berarti rumusnya adalah M sama dengan G per MR ya, dikali dengan 1000 per P. Nah, di sini 10 sama dengan X per 100 ya. X per 100 per 60 dikali dengan 1000 per 100 kurang X per 100. Barulah kalian bikin X per 100 dikali 60 ya, dikali dengan 1000 dikalikan dengan 100 per 100 dikurang X. Ya udah coret nih ya kan. Kemudian dicoret ini jadinya berarti 10 sama dengan 100X per 600 dikurang 6X. Berarti 10 kali 600 dikurang 6X sama dengan 100X. Jadinya berarti 6000 dikurang 60X sama dengan 100X. Oke, berarti ini 6000 sama dengan 160X. Berarti X-nya adalah 6000 per 160. Let's cek ya. 6000 dibagi 160. Jawabannya 37,5. Sama kan? 37,5% gitu. Atau di sini juga bisa nih, kalau kita mau lanjutkan untuk konsep yang di sininya, kan kita tahu bahwa ini kan adalah dirubah ke dalam bentuk persen ya. That means berarti X gitu ya, X per 100. Kalau nggak pakai per 100 gimana? Coba ya. 10 sama dengan X per 60, kemudian dikali 1000 per 100 dikurang X gitu ya. Coret ini. Kemudian ini berarti 10 sama dengan 100X per 600 dikurang X. Sehingga jadinya berapa nih? Ya 10 kali 600 kurang X. Dikali, ini 6X ya. 6X sama dengan 100X. Ya sama ya. Lanjutannya ke sini nih. Kalau nggak pakai per 100 alias ya udah, berarti ini nanti jawabannya udah langsung fix dalam bentuk persen gitu loh. Kenapa kok walaupun beda bentuk ya? Karena kalau ini kan sama aja ya. Ini sama di sini ini sama. Artinya apa? Kalau ini X-nya udah per 100, kalau ini ada dalam satuan persen.
maka di sini bisa langsung kita habisin nih persennya. Karena kan persen itu artinya per 100. Jadi di sini kan juga sebenarnya bisa nih kita ilangin nih. Kan ini 100 itu kan yang ini nih. Terus habis itu yang 100 yang di sini kan ini. Habis kan ternyata sama kasusnya sama yang di sini. Persentasenya sama-sama habis. Gitu. Terkecuali kalau misalkan kalian pakainya satu. Itu baru beda lagi. Jadi kayak satu bagian nih misalkan. Misalkan ini saya ganti ya, jadi satu bagian aja ya. Jadi misalkan itu jadinya berarti 10 sama dengan X per 60 dikali 1000 per 1 dikurang X. Sehingga ini berarti kan coret ya. Jadinya berarti 10 sama dengan 100X per 60 dikurang 60X. Jadinya berarti 10 kali 60 kurang 60. 6X ya. Sama dengan 100X. Jadinya berarti 600 dikurang 60X sama dengan 100X. Jadinya 600 sama dengan 160X. Kalau kita hitung 600 ya dibagi 160 dong ya berarti. Oke, wait. Atau mungkin ini bisa kita naikkan lagi ya. Nah, seperti ini. So, untuk X-nya berarti sama dengan 600 dibagi 160 ya. Bagi 160 berapa tuh coba? 600 bagi 160. Jawabannya adalah 3,75. Oke, sorry. Ada salah ngitung nih, ya. Ini jadinya juga 6 dong, ya kan? Oke, jadinya ini 6. Jadinya ini 60. Ini 60. Ini 60. Kalau 60 dibagi 160, jawabannya adalah 0,375. Jadi di sini jawabannya adalah 0,375. Tapi ingat, ini bukan dalam bentuk persen, melainkan dalam bentuk desimal. Jadi di sini nih yang kita pakai kalau misalkan dia bukan dalam bentuk persen alias bentuk desimal aja, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa bilang ini adalah X dari gram total, terus abis itu ini adalah 1 kurang X dari gram total. Nah, itu akan seperti ini nih kasusnya, ya. Jadi, ini gram total juga ada nih ya, jangan lupa. Jadi ini bisa coret. Nah, kemudian ini kan 0,375 nih. Nah, barulah X-nya dalam bentuk persen ya 37,5%. Bedanya seperti itu aja sih. Ya. Jadi kalau misalkan kalian di sini di atas ini dalam bentuk persen, ya nanti di sini langsung jawabnya dalam bentuk persen. Tapi kalau kalian bilang ini X aja, alias bentuk desimal, maka ini 1 kurang X. Jadi harus adil ya. Di atas bentuk persen, bawah bentuk persen. Kalau di atas bentuk desimal alias X aja, bawahnya juga harus desimal. So, jawabannya adalah 37,5%. Oke. Next, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Untuk menaikkan titik didih 250 ml air menjadi 100,5 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Oke. Untuk di sini ini adalah KD ya, KB ya, karena titik didih atau boiling adalah 0,5 ternyata yang dipakai 0,5 ya, bukan 0,52. Coba nanti kita ikutin aja, apakah jawabannya ada yang pas atau mungkin beda tipis, karena biasanya kan harusnya 0,52 ya, bukan 0,50. Nah, yaudah. Oke, berarti di sini harusnya sih masuk akal ya. Kenapa? Karena di sini 0,5, tapi di sini juga angkanya bagus ya, 0,5. Karena biasanya kalau di sini 0,52 atau angkanya berapapun, angkanya di sini biasanya agak jelek gitu. Oke, berarti dikasih tahu bahwa MR-nya udah ada, ini KB-nya udah ada, ini adalah TBL-nya 100,5 derajat Celcius. Ini adalah volume airnya ya. Volume airnya adalah 250 ml air, 250 ml. Oke, berarti kalau ini kita kaitkan berarti ada dengan rumus yang namanya molalitas ya. Molalitas. Delta TB sama dengan G per MR dikali 1000 per P dikali dengan I dikali dengan KB. Tetapi ternyata si delta TB-nya belum ada. Ya udah, masukin pakai rumus TBL sama dengan TB0 ditambah delta TB
Ingat ya, TB0 tuh tergantung sama pelarutnya ya. Kalau kita pakai air harus tahu titik didih air tuh 100. 100,5 sama dengan 100 ditambah delta TB. Nah, berarti delta TB-nya sudah ketebak naik setengah ya. Oke, berarti 0,5 derajat Celcius. Kita masukin, berarti 0,5 sama dengan. Nah, di sini G-nya yang ditanya. MR-nya sudah ada 342 dikali 1000. Per P-nya mana? Oke, untuk P-nya bisa diakali seperti ini. Untuk P-nya itu kan massa pelarut ya. Massa pelarut itu berarti airnya nih. Nah, berarti kalau misalkan kita kaitkan berarti massa jenis adalah massa per volume. Ya. Di massa massa jenisnya itu adalah 1 gram per cm kubik. Berarti per sama dengan massa per 250. Berarti massa airnya sama dengan 250 gram. Nah, berarti barulah kita masukkan ke sini. Itu adalah 250 dikali dengan 1 karena gula itu adalah non elektrolit, jangan lupa. KB-nya tuh 0,5. Ya udah coret nih. Ini 1, ini 4, ya kan? Kemudian coba 342 dibagi 4. Oh, enggak bisa ya. Tapi kalau misalkan sama-sama dibagi 2 juga bisa ya, 171. Oke, sama-sama dibagi 2 adalah 171. Berarti kalau misalkan kita hitung nih ya, berarti kalau kalian perhatikan ini kan berarti 0,5 sama dengan G kali 2 kali 0,5. Itu adalah G. 1G ya, per 171. Berarti G-nya adalah 0,5 kali 171. Berapa tuh setengah dari 171? 85,5 gram. Oke, dia dapat nih jawabannya yang C ya. Oke, sesuai dengan kunci jawabannya juga ya. 85,5 gram. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 10. Kita lanjut ke soal nomor 10. Tekanan osmosis larutan non-elektrolit, ya, that means berarti I-nya sama dengan 1. Pada suhu sekian, berarti T-nya adalah 27 derajat Celcius. Tekanan osmosisnya, ini Pi-nya, 2,46 atm. Jika diketahui R-nya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin, jumlah zat terlarut per liter larutannya, ya, jumlah zat terlarut pada per liter larutannya, berarti ini kita bisa bilang konsentrasi ya, konsentrasi atau molaritas nih harusnya nih. Jadi di sini satuannya harusnya M besar aja, bukan mol lagi. Tapi no problem sih ya. Jadi ini dianggap 1 liter ya. Jadi ditanya 1 liternya itu jumlah molnya berapa gitu ya. Ya udah biarkan saja dalam satuan mol saja juga nggak apa-apa. Oke, berarti di sini kita langsung masukkan pakai rumus Pi sama dengan G per MR dikali 1000 per V dalam satuan mililiter, ya kan? Nah, berarti di sini kita kalau emang nggak mau repot, berarti kita masukin ini aja ya, apa namanya, M dikali I dikali R dikali T. Nah, berarti Pi sama dengan Pi-nya itu udah ada ya, 2,46 sama dengan M-nya itu adalah N per volume dalam satuan liter ya, jangan lupa, dikali 1 dikali 0,082. Untuk T-nya jangan lupa harus dirubah dalam bentuk dalam bentuk Kelvin. Berarti 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Masukin nih sama dengan 300 ya. Berarti 2,46 sama dengan N per volume dalam liter dikalikan dengan berarti 0,082 kali 300. Jawabannya adalah 24,6. Oke, berarti di sini kita bisa bilang 2,46 per 24,6. Ini N-nya dengan per liter larutannya kita anggap 1 ya, berarti volumenya.
Nah, jadi kita anggap di sini volumenya langsung 1 aja. Karena per liter, per 1 gitu ya. Nah, oke. Nah, berarti per 1 aja langsung kita masukin. Berarti ini jadinya N. Berarti N-nya sama dengan 2,46 dibagi 24,6. 0,1 mol. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke. Jadi sebenarnya boleh kalian bisa bikin M-nya aja juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ini tadi kita pakai M-nya kan jawabannya tetap 0,1 molar. Nah, ingat definisi 0,1 molar itu adalah 0,1 mol dalam 1 liter. Gitu. Jadi di sini udah dibahas volumenya tuh 1 liter gitu. Jadi biar nggak repot-repot banget lah definisinya ya. Di sini V-nya adalah 1 liter. Jadi langsung masukinnya adalah mungkin ini biar nggak lupa, rumus M itu sama dengan N per volume dalam satuan liter ya. Aslinya seperti ini. Cuman karena diturunkan gitu ya, N sama dengan G per MR dikalikan dengan 1 per V dalam satuan liter. Tapi biasanya karena berhubung yang direaksikan sedikit, maka biasanya volumenya dalam satuan mililiter nih. 200 mili, 30 mili. Maka di sini kita rubah dalam bentuk satuan mililiter. Berarti ini supaya tidak merubah hasil, karena di bawah dikali 1000, atasnya juga dikali 1000. Makanya asal-usul kenapa ini 1000, ya seperti ini gitu ya. Bawahnya dikali 1000, atasnya dikali 1000. Oke. Next kita lanjut ke soal berikutnya.